ini hendaknya itu harus direalisasikan. Karena ini membawa nama daripada desa, kan begitu Pak. Jangan sampai Pemda nanti dikata-katain warga kegabrus, nggak konsekuen dan sebagainya. Ini yang apalagi libat kades. Saya suka sepele mana loh ini. Karena tidak ada masalah kades. Ya. Setelah kami menyelesaikan sosialisasi, hasil dari persetujuan dari tadi terkumpul hampir 2000 lebih, seperti itu. Jadi kami sudah bergerak, kami masyarakat sudah mengetahui, lembaga-lembaga sudah mengetahui tentang persetujuan PDAM dan dikuatkan dari instansi resmi. Pak Irfan mewakili PDAM sosialisasi kepada masyarakat, memberikan ruang untuk sambungan SR ini bisa dilaksanakan di desa seperti itu. Setelah itu kami dari desa menggandeng pihak ketiga untuk pembiayaan ini Pak. Kami juga menghadirkan Bank Mandiri untuk pembiayaan masyarakat. Ya, karena program PDAM Desa Tigede ini adalah swadaya, murni bukan bantuan dari pemerintah, membiayai dirinya sendiri masyarakat ini untuk program PDAM ini. Kami menggandeng perbankan, yaitu Bank Mandiri, karena kami dari Bank Mandiri ini memberi ruang masyarakat untuk bisa mengangsur 2 tahun untuk program PDAM ini. Kami bersama dengan pihak penyedia atau pihak pembiayaan seperti itu. Ya. Untuk MOU segera diterbitkan karena masyarakat sudah menunggu. Ya. Menunggu sesuai dengan sosialisasi dari Pak Irfan melalui PDAM. Begitu. Kami tunggu, tidak ada jawaban, tidak ada satu perkembangan yang berarti, tidak ada satu progres. Kami mencoba untuk berkirim surat menanyakan permohonan audiensi pada tanggal 2 Februari. Kami kirimkan permohonan audiensi tentang percepatan MOU. Karena ini kan pernah dijanji, kenapa tidak ada progres, tidak ada kabar beritanya. Setelah kami sosialisasi secara masif pada masyarakat, PDAM tidak ada kabar beritanya. Pada tanggal 2 kami kirim surat permohonan audiensi kepada Direktur Utama PDAM tanggal 2 tentang percepatan MOU yang telah dijanjikan. Tanggal 2 kami kirim surat, kami tunggu jawaban. Tanggal 17 Februari Perda Delta Tirta memberikan satu balasan yang sangat mengagetkan kami masyarakat desa Tigede. Setelah pada sosialisasi dengan meyakinkan pihak PDAM berapapun akan dilayani sambungan 10.000 siap karena sudah tidak akan diprioritaskan dari materi bulan ya. Tanggal 17 Februari setelah kami berkirim surat dengan sangat kaget kami menerima balasan PDAM, program PDAM di Desa Tigede belum bisa dilaksanakan karena debit air tidak memenuhi. Ini sangat kaget Pak. Pada Desember melaksanakan sosialisasi, berapapun dilayani. Setelah itu kami bergerak kepada masyarakat untuk kuota, woro-woro satu desa, RT RW bergerak, lembaga bergerak untuk pemenuhan kuota. Di Februari PDAM memberikan surat balasan belum bisa Tigede untuk program karena debit air tidak mencukupi. Bukan kontraktor mereka. Saya sampaikan mohon maaf ini, mohon maaf Pak dari PDAM, Pak Dewan Hormat
pertama, biar terang benderang. Karena apa? Kami berhadapan dengan masyarakat. Tiap hari kami ditagih masyarakat, dan itu PDAM saya yakin tidak mendengar, tidak mau tahu. Saya tiap hari berhadapan dengan masyarakat, dengan warga. Ya, kenapa kami tidak dipermudah? Karena kebutuhan air di desa kami ini menjadi kebutuhan pokok. Ya, perkembangan wilayah sangat pesat di desa Sedatigede. Dulu resapan air ini sangat banyak berupa sawah, rawa-rawa. Sekarang dengan tumbuhnya perkembangan wilayah, berdiri bangunan dan sebagainya, resapan air sangat berkurang. Masuk ke desa Sedatigede, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Pak. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa tadi sudah jelas, kami tidak mengulang. Kami pun dalam hal ini sudah 3 kali Pak disambati Pak Kepala Desa. Ini pun juga kami sampaikan kepada Direktur PDAM untuk ditindaklanjuti, dan kemarin ada jawaban katanya mau ditindaklanjuti begitu Pak, dan itu sudah kami sampaikan Bapak Kepala Desa dan Wakil Desa. Akan tetapi karena hal ini sudah menjadi konsumsi publik di desa Sedatigede dan di kecamatan kami, masyarakat ini sudah mengetahui semuanya Pak. Artinya sudah betul-betul berharap pipanisasi PDAM atau saluran air dari PDAM ini segera dilaksanakan. Ini masyarakat sudah sangat menunggu Pak. Oleh karena itu harapan kami Pak selaku camat, kami tidak mau di wilayah kami atau di desa Sedatigede itu terjadi sampai pengerahan massa. Ya. Kemarin sudah sahabat saya, ini Pak Camat kalau dibiarkan bisa digeruduk masing. Nah ini makanya saya nego-nego dengan Pak Lurah jangan sampai terjadi permasalahan. Oleh karena itu harapan kami kepada Bapak Dewan maupun Bapak PDAM, laksanakan itu Pak, segerakan. Karena apa? Masyarakat ini sudah menunggu, seperti itu tadi ceritanya, sudah menunggu. Ya. Jadi tinggal masyarakat itu bagaimana masyarakat itu yang gini nanti itu datang. Ini itu aja pesan saya Pak. Apapun yang terjadi begitu, saya tetap memohon kepada PDAM untuk melaksanakan program PDAM masuk desa Sedatigede. Dan saya beserta Forkopimda nanti akan membantu di dalam pelaksanaannya, mengamankan dan melancarkan. Demikian Pak, saya kira itu Pak yang saya sampaikan, karena sudah jelas kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, sekali lagi saya mohon maaf kenapa Humas kami itu menyampaikan di bulan Februari awal, insya Allah bisa kita percepat untuk kita laksanakan. Sebenarnya tidak Februari, kalau jadwal kita itu November, tetapi kemudian masih belum bisa dilaksanakan, masih bocor-bocor terus. Kita bisa memberikan alokasi anggaran misalkan, minta Pemda, kata Pak Ketua tadi, atau kita mengeluarkan investasi, bisa mengeluarkan. Tapi persoalannya ini aset bukan milik Perumda. Nah ini syarat milik anggaran kan tidak bisa, kemudian bukan aset kita, kemudian kita perbaiki. Kalau kemudian kita memberikan alokasi anggaran itu menjadi salah, kan begitu kemudian persoalannya. Yang kemudian harus kita bedakan antara sambungan pemasangan pipa distribusi sebagaimana surat saya yang saya tanda tangani di bulan Desember itu berbeda dengan SR. Kalau saya sekarang bilang bahwa apakah di sana bisa dipasang, pertanyaannya begitu, apakah mereka bisa dipasang untuk pipa distribusinya? Saya bilang bisa. Dimanapun pipa distribusi bisa dipasang. Bahkan di arah agak ke timur sampai Tambak sekalipun itu bisa dipasang pipa distribusi. Pertanyaannya bisa disambung SR apa tidak?
Kalau kemudian sekarang ini kemudian saya ditanya apakah bisa disambung SR? Bisa, cuma nggak ada airnya. Persoalannya kemudian kalau misalkan ngapunten, sekali lagi saya mohon maaf, kalau misalnya ada warga masyarakat, oke mau kata-kata bisa dipasang distribusi bisa dipasang SR bisa. Saya minta syarat satu, tolong kalau airnya tidak keluar jangan komplain. Nanti di proses itu. Nah itu maksud saya. Ini yang kemudian saya mohon maaf. Ini teknis maksud saya. Nah secara substansi teknis ini yang sekali lagi saya mohon maaf. Sebenarnya ngapunten Pak Lurah, Kades, ya, semua warga masyarakat sejati. Saya sempat menjelaskan di salah satu warga desa di Kecamatan Sedati Gede. Jadi di Sedati Gede itu ngapunten sekali lagi, ini ada dua pengaju Pak sebenarnya. Ada yang atas nama Pak Rudi, juga atas nama Pak Adi Chandra. Nah saat itu mungkin Pak Kades masih ingat waktu di ruangan saya itu menyampaikan bahwa ini pripun kita misalkan tunggal mawon, masuk sak desa mengajukan kali kan begitu. Bukan pengajunya, soal penyediaan nanti saya jawab, masih ini. Secepatnya itu dipasang dan terrealisasi. Itu kan masyarakat menanyakan itu, karena sudah sekian lama menunggu dengan kondisi air di bawah tanah, air bawah tanah itu sudah layak konsumsi, makanya ya harusnya kapan tempat saya ini ada aliran PDAM kan begitu. Sisi lain apa yang dikatakan sama teman-teman, apa yang dikatakan sama Adit, sebetulnya ada program baru terkait pembiayaan. Nek masyarakat sabar, artinya karena sudah menjadi program PDAM Sedati Gede terkait dengan pipa distribusi itu bisa dialirkan ke APBD kan. Sisi lain ada teman kita mengatakan lawang angga biaya sendiri, swadaya sendiri susah apalagi APBD. Nah, ini kan dua sisi yang berbeda yang harus kita ada solusi. Nah, kalau saya sih terus terang saja Pak Dir, kalau memang APBD itu bisa ya, diserap tahun 22 monggo. Tapi sebaliknya kalau nggak bisa diserap 22, sampai kapan masyarakat menunggu? Nah, itu yang pertama. Terus kedua, Pak Desan itu menanyakan, ketika pipa distribusi SR dipasang, kan timbul meteran. Apa masyarakat itu dibebani biaya meteran? Biarpun sebelum air itu keluar. Ini tolong dijawab. Kalau tidak dibebani, saya setuju dipasang. Makanya dengan syarat tadi surat pernyataan atau kesadaran masyarakat menunggu air sampai keluar. Yang kedua, yang barangkali kalau kita nunggu proyek unggulan yang sudah selesai perbaikannya, nggak bisa diperbaiki secara optimal. Nanti yang optimal saja dan distribusi air nggak sampai ke Sedati Gede, ya ambilkan saja mungkin solusi. Dari kita kemarin itu beli dari air PDAM Surabaya. Tadi itu kelihatannya kesimpulan itu, karena tadi itu ditanyakan kapan kira-kira Pak Dir wilayah kami itu bisa terrealisasi PDAM. Padahal masyarakat sudah mendengar, melihat terkait dengan sosialisasi air masuk, rencana air masuk ke Sedati Gede. Jadi sudah diterima masyarakat. Nah, makanya tolong nanti carikan solusi bagi sehingga paling tidak untuk argumen dari masyarakat, biar kepala desa dan lembaganya tidak menjadi bulan-bulanan. Sama salah instruksi atau memang tidak tahu saya. Kalau sebenarnya orang sama ngomong seperti saya ini, saya tidak akan melangkah, tidak membentuk panitia, tidak woro-woro publikasi kepada masyarakat. Sabar menunggu. Kan tidak sama sampaikan oleh apa? Nggak semudah ini Pak, tak seringan
seperti siang ini saudara, sama tidak berhadapan pada masyarakat, mungkin pada anggota dewan, tapi ini ribuan. Dampaknya tidak semudah yang sangat bayangkan di pemerintah desa ini. Trustnya masyarakat hanya sama paparan teknis seperti ini tidak sama sampaikan mulai awal. Pak Irfan manis sekali. Saya masih ingat lembaga-lembaga berapapun kebutuhan masyarakat sudah gede, jangankan 2.000, 4.000, 10.000 akan dilayani. Siap mata air pemula. Sudah gede diprioritaskan. Ini omongan resmi atau Pak Irfan ngelamun, tapi ini berdampak pada masyarakat. Paling tidak PDAM sudah ada action gitu di masyarakat, sehingga masyarakat nggak harap cemas. Nggak tunggu sampai kapan, nggak ada realisasinya, terus apakah lembaga desa kan menjadi bulan-bulanan. Sebetulnya hari ini yang kita bicarakan itu, makanya saya berharap kami di Komisi C ini cepat direalisasikan. Mari tolong sampaikan kapan direalisasikan, dan nanti biar paling tidak itu buat ada masyarakat pulang untuk sampaikan ke masyarakat. Ya. Mengurangi resistensi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Kami harapkan ada sosialisasi lanjutan setelah yang disampaikan ini bisa dipahami yang hadir saja, sehingga nanti masyarakat juga mengetahui paling tidak lembaga yang ada RT, RW, BPD dan LPM semuanya itu bisa diberikan sosialisasi kembali sebagai bentuk tindak lanjut hearing hari ini sehingga bisa memahami. Demikian juga dari pemerintah desa dan panitia, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur ini secara teknis sekali dan ini berdasarkan regulasi dan juga aturan. Ya. Siapapun tidak beranilah kalau tidak itu berdampak pada hukum di belakang hari. Begitu saja awal sampai akhir. Kami harapkan nanti juga dicatat oleh notulen oleh pendamping sebagai bentuk rekomendasi teman-teman dewan untuk menindaklanjuti di lapangan. Terima kasih. Di tahun ini karena memang masih belum bisa, masih dalam proses pembangunan yang penyertaan modal itu, maka target SN-nya masih tetap sesuai RKAP targetnya masih 12.750. Namun kalau misalkan nanti ini sudah terpasang di tahun 2022 ini, itu kita akan menargetkan lebih. Di tahun 2023 kita ada dua mekanisme untuk dua sistem permohonan sambungan SR gitu. Jadi ada paket, ada non paket. Kalau paket itu berarti otomatis di depan rumahnya sudah ada pipa distribusi. Kalau misalnya tidak ada, pipa distribusinya dibebankan kepada pelanggan. Sehingga maka ini kemudian menjadi kadang-kadang itu nilai daripada sambungan dari masyarakat wilayah yang satu dengan wilayah ini menjadi berbeda karena tergantung daripada volume pipa yang dibutuhkan gitu. Nah, yang di Sedati Gede ini itu mekanismenya hibah artinya swadaya masyarakat kemudian nanti dihibahkan kepada Perumda. Makanya yang saya sampaikan tadi bahwa ini akan dirawat oleh Perumda dari tadi sampai kiamat, sehingga kita kemudian punya hak untuk menentukan spesifikasi teknis. Saya ulangi lagi bahwa karena masih belum ada pipa distribusinya, maka mereka kemudian dibebani untuk melakukan pemasangan dan pembelian pipa distribusi, sehingga yang kemudian dibebankan kepada mereka itu tidak 1 juta. Berarti diglobalkan dengan SR-nya itu, Pak? Betul, plus 1.500.000. Oh, sudah termasuk itu ya? 1.500.000 sudah termasuk dengan plus SR ya? Itu SR-nya saja, belum nanti biaya distribusi dibebani ke pelanggan gitu. Jadi bukan tidak mungkin nanti per orang itu bisa ketemu 5 juta sampai 7 juta. Sekali ya. Kalau komersil memang mau tidak mau harus diakui karena kita juga dituntut untuk setor ke PAD. Namun untuk pelayanan ini juga menjadi misi yang utama, sehingga dua mata uang ini kadang kita menjadi dilematis. Apakah cakupan layanan yang kemudian menjadi prioritas ataukah untuk PAD? Di sisi lain kita tetap dituntut PAD setinggi-tingginya ini di setiap tahun. Solusinya ini menanggapi tadi dari Pak Kadis.
Yang mana? Masyarakat sedang. Ya makanya opsi yang kemudian kita tawarkan adalah nggak apa-apa pipa distribusinya dipasang dulu, tapi SN-nya jangan, karena debit airnya kan kita lagi ada perbaikan. Kita sudah punya opsi untuk kita tarik di mana, kita dorong dari Makarya Binangun yang di Senyati, juga nanti opsi yang perbaikan di Boar itu spam unggulan kedua, dan yang ada di KMS yang disebut dengan pipa 8 dim di 8 dim di utara Jalan Arwah itu. Jadi intinya pertemuan siang tadi itu bahwasanya desa Sedati Gede itu kepingin aliran PDAM cepat-cepat terrealisasi. Dengan dalih apapun kayak kepercayaan sampai PDAM udah nggak ada, karena itu dilakukan sudah tahun 2021. Malahan tadi sampaikan sama Kades, itu Desember itu sudah ada sosialisasi, MUU Februari itu harus sudah kelar, tapi kenyataannya sampai bulan ini belum ada tanda-tanda. Bahkan PDAM mengatakan tidak bisa karena debit daripada air itu nggak nyampe pada Sedati Gede. Solusinya apa? Ya tentunya PDAM harus kooperatif sesuai dengan janjinya yang pernah disosialisasikan, yaitu paling tidak pipa distribusi harus terpasang dulu sambil menunggu optimalisasi daripada perbaikan di Bohar. Kalau itu nggak sampai terjadi seperti itu, ya nggak mungkin masyarakat menjadi polemik gitu loh. Makanya Kades juga tadi ngomong, kalau PDAM nggak pernah menjanjikan super hot, nggak mungkin kepala desa berani mensosialisasikan pada masyarakat. Itulah yang disesali sama kepala desa dan tokoh masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga masyarakat. Jadi itu Mbak, intinya di situ. Secara teknik tadi Direktur PDAM juga menyampaikan bla 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 bla, maunya sih masyarakat, saya sih berharap banget setiap sambungan pipa PDAM itu tidak dibiayai masyarakat, mestinya dari uang APBD. Tapi melihat kejadian seperti itu, apa mungkin? Apalagi kita nunggu tahun 23, padahal APBD 22 aja defisit. Makanya apa, masyarakat akan terjadi polemik lagi. Nah itu makanya kalau memang masyarakat sesuai dengan swadayanya itu mampu untuk bayar sendiri, ya nggak apa-apa. Yang penting secepatnya itu terrealisasi. Begitu. Wah, terima kasih.